PPGT dimanapun kita berada. Salam PPGT, kader siap putus teguh dalam Kristus. Kembali lagi bersama dengan kami PPGT Klasis Pangala. Hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dalam edisi Bina Muda, edisi bulan Juli. Kiranya kita semua boleh terberkati melalui firman Tuhan hari ini. Teman-teman pemuda, dimanapun kita berada, tiba saatnya kita akan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya itu, mari kita meminta kekuatan melalui doa. Kita berdoa. Bapa kami yang ada dalam kerajaan sorga, pada saat ini kami semua anak-anak-Mu dengan penuh kerendahan hati datang kepadamu, mensyukuri setiap berkat dan pertolongan yang asalnya daripada-Mu. Dan saat ini, hati kami rindu untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Ya Roh Kudus, tolonglah kami agar kami dapat memahami dan juga melakukannya dalam kehidupan ini. Dan sekiranya menjalani kehidupan ini, ada hal-hal yang telah kami perbuat, melukai hati sesama kami dan mendukakan hati Tuhan. Kami mohon ampun atas semuanya itu. Inilah yang menjadi doa dan syukur kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Firman Tuhan yang akan kita baca dan renungkan pada saat ini, kita lebih mendalami lagi dan kita lakukan dalam kehidupan ini, telah saya pilih dari Mazmur yang ke-15 ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-5. Mari kita tenang dan saya akan membacakan firman Tuhan demikian. Siapa yang boleh datang kepada Tuhan? Mazmur Daud. Tuhan, siapa yang boleh menumpang dalam kemah-Mu? Siapa yang boleh diam di gunung-Mu yang kudus? Dia yang berlaku tidak bercela, yang melakukan apa yang adil, dan yang mengatakan kebenaran dengan segenap hatinya, yang tidak menyebarkan fitnah dengan lidahnya, yang tidak berbuat jahat terhadap temannya, dan yang tidak menimpakan celah kepada tetangganya, yang memandang hina orang yang tersingkir, tetapi memuliakan orang yang takut akan Tuhan, yang berpegang pada sumpah walaupun rugi, yang tidak meminjamkan uangnya dengan makan riba, dan tidak menerima suap melawan orang yang tak bersalah. Siapa yang berlaku demikian tidak akan goyah selama-lamanya. Amin. Firman Tuhan. Halo Afi, apa kabar po? Baik sih. Kenapa akhir-akhir ini tidak pernah aku lihat aktif di PPGT? Sedangkan ada pelayananmu tidak pernah aku ikut. Iya Vi, merasa Luna karena kayak merasa berdosa sekali mu. Iya nih, jangan kok begitu. Sini puasa aja kok pergi ikut persekutuan di PPGT. Iya Vi, ayo Mi. Semoga terbuka pikiranku
melihat kedua teman kita tadi, ini adalah sebuah indikasi bahwa ternyata di beberapa tempat atau mungkin di dalam jemaat kita sendiri, keikutsertaan anggota PPGT dalam peribadahan maupun kegiatan gerejawi lainnya tergolong sangat memprihatinkan. Mengapa? Tentu ada alasan di baliknya. Salah satu alasannya ialah karena dia merasa konsep dirinya yang sudah rusak, sehingga merasa tidak layak untuk bersekutu lagi dengan Tuhan. Lantas, kira-kira adakah indikator kelayakan seseorang disebut layak bersekutu? Dan seperti apa hidup jika sudah dilayakkan? Itulah yang akan kita pelajari dari bacaan kita hari ini. Rekan-rekan pemuda yang terkasih dalam Kristus Yesus, pemazmur menjelaskan bahwa yang menumpang dalam kemah Tuhan dan tinggal di gunungnya yang kudus harus hidup dalam kualitas spiritual dan moral yang baik. Kualitas itu dinampakkan dalam kehidupan sehari-hari, bukan hanya diucapkan di bibir. Dan kualitas itu boleh dinampakkan seperti melakukan keadilan, kebenaran, dan menghormati Tuhan dalam kehidupannya. Bukan malahan melakukan berbagai macam kejahatan seperti fitnah dan merendahkan orang lain. Ada dua kata penting yang perlu diingat, yaitu menumpang dan tinggal. Ini adalah dua kata yang mengarah pada tindakan menetap secara total di dalam sesuatu. Artinya, seluruh tindak tanduk kehidupan kita sepenuhnya harus berpadanan dengan perintah Tuhan sebagai tempat kita tinggal dan menetap. Dengan sengaja, pemazmur mengungkapkan hal tersebut agar semua orang semakin menyadari bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan diperlukan sikap spiritual dan moral yang baik. Kira-kira mengapa kita melakukan hal ini? Sebenarnya kita melakukan hal ini bukan untuk mencari siapa yang layak atau siapa yang tidak layak, bukan mencari kelayakan diri. Namun kita melakukan segala hal ini sebagai orang yang telah dilayakkan. Lalu bagaimana kita selaku pemuda-pemudi gereja? Semestinya kita harus menyadari dan mengimani kelayakan kita ada di dalam penebusan dan pengudusan dalam Yesus Kristus, bukan pada seberapa besar penilaian orang lain terhadap kita. Penebusan Kristus dalam membawa kita dari ketidaklayakan karena dosa, dan Dia membawa kita kepada hidup yang dilayakkan untuk menerima anugerah. Pengudusannya pun mengantar kita untuk terus hidup berpadanan dengan Kristus, yakni menyatakan cinta kasih, menyatakan keadilan, menyatakan kebenaran dalam relasi yang baik kepada Tuhan dan sesama. Melalui bacaan kita hari ini teman-teman, ternyata kita sudah tahu Tuhan telah melayakkan kita untuk menerima anugerahnya. Lantas, bagaimana sikap hidup kita sebagai orang yang dilayakkan? Itu akan dijawab dalam kehidupan sehari-hari kita masing-masing. Demikian firman Tuhan, kiranya Roh Kuduslah yang memampukan kita memahami, terlebih dimampukan untuk melakukannya. Haleluya, amin.